Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 13 Juni 2021. Judul renungan, Membangun Komunitas yang Kudus. Diambil dari Nats Matius 21 ayat 12 sampai 17. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Ingatkah kita dengan lagu "Aku Gereja, Kau Pun Gereja"? Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Kutipan lagu ini mendeskripsikan bahwa gereja dan peribadatan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Gereja adalah satu komunitas murid Kristus sepenuh waktu. Maksudnya, gereja dikehendaki Allah untuk terus bertumbuh setiap hari. Gereja menjadi komunitas yang kudus dan memuliakan Dia. Dalam Injil Matius, kita melihat situasi di mana bait Allah telah begitu cemar. Bait Allah hanya dipenuhi oleh orang-orang yang mencari keuntungan pribadi. Mereka tidak lagi menghormati bait Allah sebagaimana mestinya. Mereka tidak lagi mengikuti tradisi yang benar dengan tidak menghormati tempat di mana Allah menyatakan kehadirannya. Di bait Allah, mereka melakukan tindakan yang cemar untuk kepentingan pribadi. Apa yang mereka lakukan? Pertama, setiap orang yang mau memberikan korban persembahan di bait Allah harus membeli hewan korban yang dijual di pelataran bait Allah. Kedua, orang Yahudi menolak mata uang Romawi untuk dipersembahkan di bait Allah. Jadi, barang siapa membawa mata uang Romawi bisa menukarnya dengan mata uang Yahudi di bait Allah. Perilaku mereka membuat Yesus marah. Yesus marah bukan karena tindakan jual beli, melainkan karena mereka telah mencuri kemuliaan Allah. Dengan tegas Yesus berkata bahwa bait Allah telah dijadikan sarang penyamun. Sarang penyamun dalam bahasa Yunani disebut spelaion leston, berarti tempat berkumpulnya para perampok. Bait Allah yang seharusnya menjadi komunitas yang kudus, malahan menjadi komunitas yang bobrok dan cemar karena ego dan kepentingan pribadi. Yesus merasa perlu untuk menyucikannya, sehingga bait Allah kembali menjadi tempat di mana belas kasih Allah dinyatakan bagi umatnya. Gereja juga seharusnya menjadi tempat orang bertemu dengan Tuhan. Tempat bagi mereka yang mau menikmati dan mengalami karya Tuhan yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Kita adalah umat Tuhan yang dipanggil sebagai agen Allah untuk memfungsikan gereja sebagaimana seharusnya. Menjadikan gereja yang berfungsi sesuai firman Tuhan merupakan tugas kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kita harus mengembalikan gereja kepada fungsi yang seharusnya. Akhirnya, kita bisa menjadi sarana untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama.
Semua dilakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Komunitas yang kudus adalah komunitas yang tidak mengedepankan kepentingan pribadi, melainkan kepentingan Tuhan di atas segalanya. Terpujilah nama Tuhan.